kita selalu panjatkan pada Allah rasa syukur kita, karena pada masa pandemi yang kita belum tuntas ya, belum usai, kita masih terus diberikan kesehatan, yang juga dimana kita masih bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, kita masih bisa merasakan udara segar gitu ya. Itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang insya Allah di dalamnya adalah kita semua. Teman-teman semua, pertama saya ingin ucapkan salam dulu buat para hadirin dan juga para pimpinan ya dari KFOC. Tadi terinformasi ada Bang Sidik ya, ada Bang Sidik, Ketua KFOC hadir insya Allah. Assalamualaikum Bang Sidik. Ya, yang kedua yang juga saya ini mohon izin kita memulai acara nih Bang Sidik ya. Silakan Mas Rizky, nyantai aja Mas. Silakan. Menyimak ya. Saya hanya ingin menyimak aja. Monggo. Yang kedua, yang pasti yang saya juga hormati dan banggakan narasumber kita ini, ya kita hadirkan expert di bidang keuangan, pengelola zakat ya di lembaga zakat. Ada Bang Rio ya, Bang Rio L. Dianson, namanya nih agak keselimpet kalau kita mau bicarakan atau kita ucapkan. Bang Rio adalah seorang pakar juga nih di lembaga zakat. Insya Allah aktivitasnya juga di lembaga zakat sebagai manajer keuangan, dan kita tidak salah lah memilih untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan juga moderator kita ya, Mas Nur Haula, yang katanya hari ini deg-degan. Ya, mudah-mudahan bisa mengawal acara ini sampai dengan akhir, dan tadi sudah dibuka dengan pembukaan yang bagus lah. Teman-teman semua, suara saya terdengar masih ya? Tes? Terdengar Pak. Nah, saya melihatnya kayaknya pada nge-lag. Takutnya saya nge-lag juga, kadang-kadang beberapa kali di rumah saya itu agak nge-lag. Tapi dikasih tahu aja Mas Haula ya. Mudah-mudahan biar kalau misalnya pas lagi ada ngehang gitu tolong disampaikan aja. Siap. Dan yang saya juga ingin sapa adalah panitia, seluruh panitia yang hadir gitu, yang memberikan kesempatan untuk kita bisa mengadakan acara ini. Dan alhamdulillah pada hari ini ada 100 partisipan ya di acara perdana kata Mas Haula gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu semangat tersendiri buat KFOC untuk bisa memberikan literasi atau edukasi kita kepada masyarakat. Nah, dan juga para peserta nih yang hadir pada hari ini, salam hormat juga para peserta dari kami. Mudah-mudahan kita semua menjadi peletak batu ya peradaban ekonomi syariah di Indonesia. Teman-teman semua, tadi sudah disampaikan oleh Mas Haula bahwa KFOC baru saja melakukan munas gitu ya, dan juga pastinya ada reorganisasi, ada orang-orang yang diamanahkan, kemudian ada organisasi-organisasi baru, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari divisi filantropi melakukan kegiatan perdana. Jadi kegiatan bincang KFOC ini sebenarnya sudah dilakukan juga di periode sebelumnya. Jadi kami hanya lanjutkan karena sesuatu yang baik itu harus dilanjutkan ya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan acara perdana. Dan ini kita akan terus ya melakukan kegiatan ini, bincang FOC, dan mudah-mudahan akan kita lakukan secara periodik. Kalau bisa sebulan sekali lah kita akan mengundang para pakar, para tokoh gitu ya, untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita. Yang kedua teman-teman,
karena ini kita melakukan sebuah gerakan yang ingin mensiarkan tentang ekonomi syariah. Kalau saya boleh analogikan bahwa ketika kita di pinggir laut atau di tepi pantai gitu ya, kita membawa sebutir gula gitu. Ketika kita taruh gula kita ke air gitu, ke laut gitu, pasti kita tidak akan bisa melihatnya lagi gitu ya. Atau itu bagian dari sesuatu yang besar tapi gula itu jadi tidak nampak gitu. Nah, analogi ini kalau boleh saya sampaikan, ibarat kita saat ini di Indonesia ini kita punya hampir 200 jiwa itu penduduk muslim gitu ya. Penduduk muslim. 180 juta jiwa itu notabene-nya adalah muslim. Namun kalau kita perhatikan beberapa gerakan-gerakan ekonomi syariah yang dimulai sejak tahun 90-an, itu hari ini masih terlihat sangat kecil. Tadi ibarat gula ketika kita cemplungkan di dalam air, itu kelihatannya belum nampak gitu. Namun di era-era hari ini kita bisa lihat ya sudah mulai ada geliat-geliat, namun itu juga masih sangat kecil yang belum begitu meriah gitu ya. Dan kemarin dengan ada merger 3 bank gitu menjadi BSI, itu salah satu kemeriahan dari gerakan ekonomi syariah. Namun tetap saja menurut saya perlu kita gaungkan terus gitu. Apalagi kita sebagai aktivis kampus misalnya di gerakan ekonomi syariah atau yang sudah selesai di kampus menjadi alumni, tetap bergerak untuk mensiarkan kegiatan ekonomi syariah. Kita sangat sayangkan bahwa literasi kita juga masih rendah. Literasi zakat kita itu kurang lebih kalau berdasarkan data survei ya, itu masih di angka 66,7. Itu pada posisi moderat. Nah, kalau literasi wakaf itu masih di 50,4. Itu kategorinya rendah. Nah, ini kan sangat sangat disayangkan, dan juga kita perlu men-challenge diri kita untuk bisa menguatkan itu semua menjadi kita tuan rumah di negara sendiri gitu ya. Karena kita notabene adalah orang-orang yang memang memiliki status sebagai status muslim. Nah, maka ekonomi syariah ini baiknya memang digerakkan oleh kita-kita semua. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita hari ini dan ke depan itu adalah bagian dari bagaimana kita menggaungkan gerakan-gerakan ekonomi syariah agar masyarakat juga terus terpapar, masyarakat terus terinformasi, teredukasi, tersosialisasi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Ya, jadi itu yang harapan-harapan kita ke depan. Dan pada hari ini adalah kegiatan perdana yang materinya sangat bagus. Kita bicara tentang bagaimana di lembaga zakat itu ditopang untuk sebuah keputusan dengan laporan keuangan atau sistem keuangan yang real time. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semua dan teman-teman semua. Dan kita akan dicerahkan ya oleh Bang Rio. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai dengan akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan juga para peserta yang telah hadir kesempatannya pada hari ini, pada hari Sabtu ya, jam 9 gitu pagi-pagi, anaknya lagi masih leha-leha gitu ya, masih mager gitu. Tapi teman-teman sudah bisa memunculkan diri dan ikut serta dalam kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Rizky Okto yang telah memberikan sepatah kata penyemangat buat kita untuk senantiasa berkontribusi ya bagi Indonesia lebih baik lagi seperti itu. Selamat datang juga pada Ketua KPOFT ya, Pak Sidik Haryono. Alhamdulillah sedang menyempatkan hadir di pagi hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata, Pak Sidik.
Langsung aja Mas, saya anggap aja peserta ya. Oke, baik. Itu aja. Ya, Baik, terima kasih. Ya, monggo. teman-teman semua, insya Allah selama 1 jam ke depan ya, 30 menit lebih, insya Allah kita akan sama-sama berbincang-bincang terkait dengan sistem keuangan real time dalam support pengambilan keputusan zakat di Indonesia ini ya, seperti itu. Telah hadir bersama kita narasumber. Sebelum saya serahkan, saya akan bacakan dulu profil beliau. Nama Rio Eldianson, SMSI, statusnya menikah, diamanahi 3 putri, seperti itu. Kemudian domisilinya di Sawangan, Depok. Nah, aktif di SES ya sebagai ketua SES IPB tahun 2004 sampai 2005, kemudian Presnas POSEI 2006 sampai 2007. Nah, sekarang zamannya sebagai KA POSEI ya di divisi filantropi, dan pekerjaan beliau ini sebagai manager of finance di BM BRI, seperti itu. Kalau kita akan belajar banyak bagaimana kemudian pengambilan keputusan pada lembaga zakat ya berdasarkan sistem keuangan real time. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Rio Eldianson, saya persilahkan. Silakan Pak Rio. Assalamualaikum. Rio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mas Saula? Terdengar. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk bermuajah secara virtual, di mana hari ini kita coba akan membahas mengenai sistem keuangan real time dalam support pengambilan keputusan di lembaga zakat tentunya. Nah, ini bincang Kavose ya, bincang Kavose yang memang format acaranya sebenarnya bincang-bincang, cuman tidak seperti jadi sersan, serius tanpa serius tapi santai. Nah, alhamdulillah ya di Kavose ada pengkhususan bidang-bidang bagi alumni-alumni yang dulu berjuang di kampusnya dalam penegakan ekonomi Islam. Lalu kita punya komunitasnya yang disebut KFOSE ya, Korps Alumni FOSE, dan di situ ada pengkhususan bagi alumni-alumni FOSE yang memang konsentrasi di dunia filantropi atau simpannya lembaga ziswaf ya, yang zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Ini kali ini memang kita akan membahas sebuah topik yang memang tidak lepas karena adanya sebuah perubahan baru ya di dalam dunia pekerjaan, tidak hanya di lembaga zakat tapi juga di pada umumnya. Tetapi memang di sini lembaga zakat pun juga harus mengambil peran perubahan itu, di mana pada era pandemi semua lembaga baik dunia pendidikan, dunia zakat, dunia perbisnisan itu pastilah temanya saat ini adalah digital transformasi atau transformasi digital. Nah, ini yang memang menjadi concern bersama bahwasanya lembaga zakat jangan sampai juga ketinggalan dalam transformasi digital. Nah, salah satu memang transformasi digital itu adalah bagaimana sistem keuangan itu bisa real time menjawab kebutuhan dari lembaga zakat. Nah, kalimat di sini adalah ketika kita membahas yang namanya real time. Real time ini kalau kita mau bicara real time artinya memang data-data yang memang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan itu memang harusnya cepat dan akurat. Nah, ini menjadi tantangan, sudah tidak zaman lagi lembaga zakat pelaporannya bulanan misalnya. Hari ini ada musibah, bencana, kita mau turun.
datanya bagaimana, berapa dana kita, berapa stok kita, berapa target penghimpunan kita di sini gitu. Nah, ini memang ketika memang hal tersebut harus menunggu laporan keuangan yang bulanan, nah itu akhirnya tidak cepat, dan akhirnya keputusan yang harus diambil cepat tidak berdasarkan support data yang tepat. Nah, ini sistem keuangan yang akan kita bahas. Nah, sekarang mungkin ya waktunya untuk kita memuhasabah dan introspeksi diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Jadi bisa dibilang sistem keuangan real time ini adalah bicaranya akuntansi muhasabah ya. Muhasabah, akuntansi yang coba merefleksikan diri, sebenarnya berapa sih data penyaluran kita yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan, lalu berapa sih penghimpunan yang kita dapatkan, lalu berapa sih persediaan kita di seluruh Indonesia, berapa sih aset-aset yang kita miliki. Nah, ini coba memuhasabah kembali data-data tersebut, sehingga data-data yang ada di lembaga zakat itu bisa dikatakan ketika kita melihat dalam satu gadget, ya, karena ini temanya digital transformasi, maka ketika melihat dalam satu gadget, maka data itu bisa terinformasikan dengan baik dalam satu gadget. Nah, apa sih latar belakang kita? Nah, keuangan tidak dituntut akuntabel, namun tidak hanya dituntut akuntabel, namun harus dapat menjawab tuntutan lembaga pengelola JISFAF dalam melakukan evaluasi capaian target penghimpunan dan penyaluran, baik dari zakat, infak, maupun wakaf sendiri. Jadi, nah ini yang menjadi definisi seringkali laporan keuangan itu hanya bisa menjawab hanya sekedar laporan, tetapi tidak bisa menjadi informasi yang memudahkan kita untuk membacanya, sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, rekan-rekan, kalau kita bicara mengenai data dan informasi, apa sih perbedaan data dan informasi ya? Ya, data-data itu merupakan angka-angka yang kalau di laporan keuangan yang angka-angka yang memang kita buat gitu dalam bentuk tabel yang memang sifatnya memang itulah data awal penginputan itu. Nah, data itu harus diolah menjadi namanya informasi. Nah, informasi inilah yang akan kita bahas secara real time. Jangan sampai kita punya sistem keuangan data lengkap tapi tidak bisa menyusunnya sebagai informasi yang memang memudahkan para pengambil keputusan di lembaga zakat. Nah, ini titik tekan pembahasan kita. Jangan sampai data-data yang sudah kita input, data-data yang kita miliki tidak bisa kita ubah menjadi informasi yang memudahkan. Nah, ini titik kunci. Nah, rekan-rekan, bicara transformasi digital, bagaimana akuntansi atau keuangan dapat menyajikan capaian penghimpunan JISFAF dengan variasi sumber dana dan variasi donatur secara online. Apa sih kepentingan bicara penghimpunan? Kita kan butuh yang namanya sebaran penghimpunan supaya memang target dari marketing atau digital fundraising yang memang di masing-masing di lembaga zakat itu bisa kita tembakkan dengan target yang spesifik. Misal, oh ternyata di lembaga zakat A sumber dana yang paling banyak bisa dia himpun adalah infak, justru bukan zakat misal gitu. Atau wakaf. Ini kan butuh data yang bisa mensupport itu semua gitu. Nah, lalu bagaimana variasi donaturnya? Kalau di PSAK paling hanya donatur pribadi sama donatur perusahaan atau lembaga. Tapi kembali lagi kita sebagai orang-orang yang pegiat di lembaga zakat harus bisa mendefinisikan sebenarnya kebutuhan kita apa. Misalnya di tempat saya itu ada donatur-donatur yang sifatnya pekerja dari perusahaan lembaga saya tempat bekerja.
Lalu ada juga anak-anak perusahaan dari perusahaan yang memang membawahi lembaga zakat di tempat saya bekerja. Lalu ada perusahaan-perusahaan lain yang nggak ada hubungannya. Lalu ada yang sifatnya retail. Nah, itu kan berarti 4 pengelompokan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, masing-masing kita punya butuh informasi itu untuk para pengambil keputusan dalam hal fundraising itu bisa menembak strategi yang memang tepat berdasarkan data yang akurat. Lalu bagaimana akuntansi dapat menyajikan capaian penyaluran dari zakat dengan variasi sumber dana. Ya, yang dasar salurkan berapa zakat, berapa infak, berapa wakaf, berapa. Lalu variasi-variasi pos-pos penyaluran maksudnya adalah kan misalnya dari zakat ada bentuknya programnya apa, ekonomi, modal bergulir, atau modal, atau beasiswa, atau santunan para duafa, atau tanggap bencana. Nah, itu pos-pos yang bisa kita evaluasi secara real time. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, ini karena waktu kita singkat, saya langsung ke teknis. Saya langsung ke teknis, tidak banyak berteori. Nah, ini yang pertama ya, bicara penghimpunan dulu. Kita bicara penghimpunan. Bahwa di dalam transaksi penghimpunan, itu salah satu fungsi kita adalah bagaimana ketika keuangan melakukan input transaksi, itu bisa menghasilkan informasi yang kita butuhkan, itu ada strateginya. Jadi nggak cuma jurnal aja, nggak cuma melakukan penjurnalan. Yang pertama, dalam input transaksi penghimpunan, itu kita harus punya filter namanya jenis dana sama unit kerja atau cabang. Sehingga tujuannya apa? Nanti kita bisa melakukan filter, membuahkan informasi, narik data berdasarkan jenis dananya, apakah zakat, ataukah infak, ataukah wakaf. Lalu kita juga bisa filter penghimpunan dari masing-masing cabang. Misalnya cabang di Surabaya, cabang di Medan, cabang di Jayapura. Itu berapa sih penghimpunan zakatnya, itu berapa sih penghimpunan infaknya, itu berapa sih penghimpunan wakafnya. Nah, tinggal saat itu adalah dilakukan juga filter kedua dalam hal akun transaksi penghimpunannya. Misalnya penerimaan zakat pribadi ataukah perusahaan, penerimaan infak, sehingga laporan keuangan update, tapi list informasi yang bisa, dashboard informasi yang bisa kita sajikan juga update langsung secara otomatis seiring dengan dilakukannya transaksi. Nah, ini contoh jurnalnya di bawah ya. Nah, ketika ada nerima duit ya pasti duitnya bertambah di bank, lalu misal salah satunya ada penerimaan zakat. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh bentuk dashboard. Ini saya bikin dari Excel. Saya mohon maaf nggak menampilkan yang di lembaga saya karena ini saya buat saja. Tapi intinya seperti ini. Misal ada progres penghimpunan nasional. Misalnya dari kita lihat kalau pengambil keputusan dia bisa melihat wah secara nasional, oh zakat kita sudah 2 miliar di bulan Maret. Oh infak kita udah 1,1 miliar di bulan Maret. Progresnya terus bagus nih, menurun naiknya rendah atau naiknya bagus. Nah, ini kan bisa dievaluasi dari para pengambil keputusan dan ini langsung real time update ketika kita melakukan transaksi penghimpunan. Ketika penginputan, data ini harus, dashboard ini harus otomatis terupdate dan itu tidak mungkin dilakukan ketika sistem keuangan kita itu tidak memberikan fitur filter seperti ini sehingga nariknya dari kelompok data yang mana gitu. Nah, ketika nanti misalnya Mas Okto nih, seperti Mas Rizky Okto selaku direktur misalnya, mau melihat capaian penghimpunan di cabang Papua, itu tinggal dia klik saja data. Nah, ini yang kita sebut dengan informasi gitu. Sumbernya dari mana data-data yang kita input tadi gitu. Kita buahkan bagaimana dari data berbuah menjadi informasi supaya para pengambilan keputusan tuh nyaman ngelihat data, nggak kalau tabel angka-angka itu kan pada kayaknya ruwet. Nah, bagaimana sesimpel mungkin kalau teman-teman nanti punya ide yang lebih simpel ya silahkan. Ini yang menurut saya simpel tapi ya sesederhana mungkin lah. Tapi mungkin ada teman-teman yang memang punya ide yang lebih simpel tapi memang menjawab kebutuhan di lembaganya. Nah, ini kalau ditanya cabang Papua ada, cabang Surabaya penghimpunan zakatnya berapa? Ada.
cabang Medan, penghimpunan wakafnya berapa? Ada, per bulan ada gitu. Secara statistik bisa kita lihat, secara grafik bisa kita lihat. Itu baru bicara penghimpunan. Bagaimana kita mengubah data ketika input, langsung merubahnya menjadi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dari para lembaga, pengambil keputusan di lembaga zakat. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah kalau kita bicara penyaluran. Nah, penyaluran apa sih? Ada penyaluran zakat, atau apakah transaksi amil, infak, wakaf, jasa bank, ini istilah di tempat saya. Tapi kalau di kaidah umumnya dana non halal, dana non DNH. Kalau di PSAK sebutnya dana non halal. Nah, ini ketika memang transaksi penyaluran di dalam ini sebenarnya aplikasi ini logikanya logika Excel juga, cuma kalau dibuat Excel terlalu berat, sehingga kalau bisa mah diubah menjadi aplikasi. Nah, filternya adalah yang pertama harus ada jenis dana penyaluran, berapa sih, kenapa tujuannya. Nanti kan pengambil keputusan membutuhkan berapa sih penyaluran zakat kita. Dari jenis dana, kalau jenis dana itu berarti zakat, amil, infak, DNH, maupun wakaf. Lalu perlu juga kan tadi sebenarnya cabang Jayapura berapa sih yang sudah disalurkan, lalu untuk cabang Medan berapa sih yang disalurkan wakafnya, zakatnya, infaknya, dan sebagainya. Lalu perlu juga nggak pengambilan keputusan mengevaluasi atau tahu dari sisi divisi, karena itu disediakan filternya. Misalnya divisi pendidikan, ada divisi sosial, ada ekonomi, atau divisi-divisi di tempat wilayah kerja teman-teman, di lembaga zakat. Nah, ini kan juga harus ada filter. Jadi kalau ditanya pengambil keputusan berapa sih penyaluran zakat divisi pendidikan, ada. Semua bisa tersaji gitu. Tapi kalau fungsi filternya tidak ada, nah itu yang akan menjadi sulit. Lalu berdasarkan program kerja itu juga harus ada filter. Misalnya di dalam divisi pendidikan ada beasiswa berasrama. Nah, beasiswa berasrama ini berapa yang sudah tersalurkan? Nah, itu kan perlu juga. Sudah capai target tidak? Lalu yang paling penting misalnya kita mau lihat dari sisi asnaf. Berapa sih asnaf miskin, berapa sih asnaf fakir, berapa sih asnaf gorimin yang sudah kita keluarkan. Ini kadang perlu juga tim-tim marketing misalnya, kan kadang dia butuh data buat bikin konten atau untuk konten marketing, atau mau bikin konten pelaporan. Nah, itu udah tidak perlu lagi kita ngitung-ngitung, semua terupdate secara real time seiring dengan teman-teman melakukan jurnal transaksi. Nah, yang terakhir adalah kita perlu juga jumlah penerima manfaat. Misalnya teman-teman kan lembaga zakat sering tuh kalau kita lihat mempromosikan penerima manfaat sekian dari dana penyaluran sekian. Nah, itu nggak perlu lagi kalau kita punya filter sistem yang real time, itu nggak perlu lagi kita capek-capek menghitung dari awal berapa sih masing-masing program, berapa ngitung-ngitung. Semua sudah selesai seiring ketika melakukan transaksi dan terupdate secara otomatis. Nah, ini contoh ya yang bisa dilihat. Ini misalnya dari sisi pendaya gunaan all jenis dana. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi cabang misalnya. Cabang A, cabang B, cabang C. Nah, ini harusnya dari sisi cabang. Dari sisi pendaya gunaan semua jenis dana. Dari sisi mau zakat, mau infak, dan sebagainya. Atau kita mau lihat zakat aja gitu. Cabang A berapa, cabang B berapa. Atau kita mau lihat dari sisi pendaya gunaan zakat dari divisi saja. Gitu. Atau kita mau lihat pendayaan gunaan zakat per program pada divisi pendidikan. Beasiswa A, jenis beasiswa B, life skill training misalnya. Programnya sudah seberapa banyak. Nah, ini yang menjadi saya katakan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana kita mengelola data biasa real time, tapi bagaimana informasi yang disajikan dalam lembaga zakat itu secara real time bisa digunakan oleh para pengambil keputusan. Nah, proses nah ini juga penerima manfaat nih, maaf nih karena data lembaga saya hapus, tapi memang seperti ini gambarannya, ada fakir, ada visabilillah, gorimin berapa. Nah, ini terupdate idealnya secara real time. Nah, ini total penerima manfaat dari jiwa berapa. Nah, ini kalau di tempat saya nggak semuanya jiwa gitu, karena memang
harus mendefinisikan kalau memang waktu itu kita bantuannya jiwa ya jiwa gitu. Kalau masjid misalnya terkait dengan masjid, nah, lalu fasilitas sosial ataupun fasilitas pendidikan ya itu memang harus bisa didefinisikan kalau jiwa lembaga-lembaga. Kalau di tempat saya, kalau di tempat rekan-rekan yang lain ya itu menyesuaikan saja kebutuhannya seperti apa. Nah ini progres pendayagunaan terupdate secara real time. Jadi kita bisa lihat mau dari sisi global, dari sisi jenis dana, misal zakat berapa, dari infak berapa penyalurannya, sehingga para pengambilan keputusan itu sudah tahu, bisa melihat informasi tersebut hanya dalam melalui media gadget. Nggak harus nanya-nanya bagian keuangan dulu. Keuangan nggak harus bikin laporan dulu. Nah itu sangat lama sekali di tengah memang dunia kita yang memang di mana jarak sama tempat sudah nggak jadi masalah lagi. Sekarang kita bisa ketemu ratusan, hanya pengumuman mungkin banyak juga yang baru tahu kemarin atau 2 hari yang lalu informasi ini. Hari ini kita kumpul langsung ratusan. Jadi kita berada di masa di mana jarak, tempat itu sudah tidak harus menjadi batasan. Nah karena itulah teknologi itu harus bisa menjawab kebutuhan dari lembaga zakat yang memang harus bergerak cepat. Baik, lalu, nah ini salah satunya dashboard ya. Nah ini kan teman-teman kalau di lembaganya pasti ada rencana kerja dan anggaran ya. Nah ini bagian evaluasi ini, bagian evaluasi di mana berapa sih target penyaluran versus realisasi, berapa sih target penghimpunan versus realisasi. Nah ini jadi teman-teman ke evaluasi nih pengambilan keputusannya nih Pak Direktur misalnya ataupun pengurus pengen ngelihat capaian dari rencana anggaran sudah tercapai berapa persen, harusnya di Januari berapa, Februari harusnya berapa. Nah itu ada nih di tengah-tengah, ini mohon maaf garisnya masih lurus karena saya ngambil yang kosong kemarin. Yang biru itu ya rencana di kuartal 1 di 3 bulan pertama berapa sih targetnya. Nah ini di posisi Januari nanti ada grafik lagi yang capaian realisasinya. Nah ini bisa difilter, kita melihat target bulan Februari, realisasi bulan Februari berapa, dicapai enggak. Lalu dari sisi nasional, dari sisi cabang kan juga kita harus lihat, biasanya cabang-cabang ada rencana anggaran. Cabang ini kecapai enggak targetnya gitu, terus bisa langsung evaluasi gitu melalui HP kita. Lalu divisi program pendidikan, divisi pendidikan kecapai enggak. Lalu dari sisi divisi pendidikan, oh secara divisi kecapai, tapi ada program yang misalnya beasiswa A yang berasrama nggak kecapai penyalurannya misalnya. Nah itu yang menjadi apa namanya bahan evaluasi pengambil keputusan juga karena ada apa masalahnya. Kan bagaimanapun kerja-kerja kita memang dana amanah ya harus optimal mungkin dan para pengambil keputusan, para evaluator itu memang harus mempunyai bahan data yang memang real time dan mudah untuk bisa dilihat. Ya kemampuan kita berarti untuk mengubah data menjadi informasi. Sekali lagi saya tetap terus menekankan bahwa di sini mungkin kebutuhan informasi setiap lembaga berbeda, tapi filter-filter pengolahan data supaya bisa muncul informasi yang mudah untuk ditangkap itu sangat penting. Nah ini misalnya lagi adalah persediaan. Saya mau ambil nih kasus. Misal, mohon maaf ini contoh aja. Misal di Kalimantan ada bencana banjir gitu. Bencana banjir. Kita mau ngirim, ada stok mungkin kalau di tempat saya ada survival kit atau udah kotak-kotak tuh bencana. Biasanya kita stok. Jadi kalau ada bencana udah siap. Oh ternyata kebutuhannya di sana 200 kotak gitu. 200 kotak. Ternyata di Kalimantan kita udah bisa lihat. Oh di cabang Kalimantan stok persediaannya cuma 150. Nah 50 lagi mau dicari di mana? Cari provinsi terdekat, misalnya Makassar misal. Atau Manado. Oh ternyata di sana ada 75, 50 bisa dikirim. Nah itu kan kalau kita punya data-data seperti itu nggak perlu ngorak-ngarik keuangan nyari data lagi dan sebagainya. Tapi kalau filter itu sudah ada datanya tersampaikan, data persediaan yang ada di masing-masing gudang di seluruh Indonesia, maka seharusnya pengambilan keputusan ketika terjadi bencana itu bisa cepat.
oh udah 150 ada di gudang di Banjarmasin misalnya. Oke, 50-nya dari provinsi lain yang di sebelahnya. Kebetulan ada nih datanya. Nah, tinggal dikirim. Itu kan ketika terjadi banjir bencana kita dituntut lembaga kemanusiaan itu bisa bergerak dengan cepat. Lalu stok-stok kaos. Nah ini biasalah kira-kira stok-stok buat bahan-bahan promosinya masih banyak gak gitu kan, juga harus disupport karena kan kita salah satu yang menghidupi lembaga zakat kan kemampuan fundraisingnya. Jadi media-media seperti kaos lembaga-lembaga itu juga penting juga. Lalu tentu penyaluran. Nah, penyaluran itu juga ketika nginput penyaluran itu jumlah persediaan itu harus terupdate otomatis. Misalnya yang tadi ya di Banjarmasin 150 sudah ada stoknya. Tapi saat disalurkan 150 ya stoknya harus update, dia harus habis. Berarti ketika memang sudah di-input bahwa ada transaksi penyaluran dan langsung update laporan keuangan di mana kalau memang persediaan itu dibeli dari dana zakat akan dianggap sebagai penyaluran zakat sehingga saldo dana zakatnya berkurang. Nah itu apa namanya mengenai bicara persediaan. Jadi kalau kita bicara persediaan harus terupdate baik. Nah ini fungsi filternya nih yang saya lihat nih. Ada tanggal masuk ya, tanggal masuk itu stoknya divisi mana? Itu kan harus ada yang bertanggung jawab. Ini stok divisi siapa nih ya? Kalau misalnya survival kit tadi yang saya katakan ya, itu berarti kan divisi sosial yang memang menangani bencana misalnya. Lalu jenis persediaan itu dari dana apa belinya? Karena memang kalau di standar data keuangan namanya persediaan itu harus jelas. Itu persediaan dari dana zakat kah? Atau persediaan yang dibeli dari dana infak kah? Karena memang perlakuannya berbeda ketika itu disalurkan. Seperti itu. Nah, ketika penyaluran ya stoknya harus terupdate. Lalu aset tetap. Nah, ini memudahkan saja berapa banyak aset-aset yang dimiliki masing-masing cabang. Harus real time juga lokasinya di mana. Jadi ada lokasi nih, divisi, nanti ada lokasi aset nih, bisa dilihat di yang biru-biru nominal belinya berapa ya. Nanti dari setting ini penyusutan pun dilakukan otomatis, penjurnalannya otomatis di tanggal tertentu misalnya. Pokoknya setiap misal akhir bulan penyusutan dilakukan otomatis. Jadi nggak perlu jurnal lagi. Nah ini kan enak nih, jadi nggak perlu ngitung jurnal penyesuaian buat aset tetap. Bisa jadi lembaga zakat kan aset tetapnya banyak. Coba kalau kita manual pegel tiap bulan. Tapi kalau sudah ada setting otomatis, teman-teman akuntansi nggak usah capek. Dia akan melakukan penyusutan sendiri. Nah ini kan kalau mau ditanya ke cabang Dendan udah punya komputer gak? Komputernya berapa? Nah ini bisa dilihat kondisinya seperti apa. Nanti kan udah bahan ngecek ada listnya. Tapi kalau fungsi filternya nggak ada ya repot nanti. Nah selanjutnya, nah ini agak mungkin nih yang slide yang dari sisi yang agak rumit. Jadi bentar. Jadi kalau di transaksi lembaga zakat itu di dalam keuangan itu akan diakui penyaluran ketika memang dia benar-benar sudah diterima oleh mustahik. Nah kalau enggak gimana? Akan dicatat sebagai piutang penyaluran. Piutang penyaluran itu bukan piutang yang berharap duit kembali, tetapi memang kita udah salurkan tapi laporannya belum gitu. Kalau dari sisi keuangan, LPJ-nya belum ada bukti yang memastikan bahwa dana tersebut sudah diterima oleh mustahik, sehingga dicatatnya sebagai piutang penyaluran. Nah ini kan kalau di bank ya mungkin kayak kolektibilitas lah, piutang yang memang harus ada data kolektibilitasnya. Maksudnya apa? Jadi untuk mengetahui atau memaksa cabang mana nih yang belum laporan gitu. Nah, ketika memang sudah laporan, itu piutang dari dana zakat, misalnya piutangnya dari piutang penyaluran dari dana zakat, maka ketika dia udah laporan, piutang penyalurannya dihapuskan dan diakui sebagai penyaluran zakat. Nah, ini kan kita perlu nih data-data ini mengevaluasi cabang mana yang punya kebiasaan nyalurin tapi LPJ-nya lama gitu. Harus ada data-data dia disalurkan tanggal sekian baru laporan,
tanggal sekian harus ada aturannya SOP, berapa dia dinyatakan macet misalnya laporannya. Nah ini piutang, kalau di tempat saya sebutnya piutang LPJ karena memang lembaga zakat saya di bawah bank. Kalau orang bank baca piutang itu kesannya duitnya kapan balik. Nah itu akhirnya saya ubah. Itu kan kebiasaan lembaga saja gitu. Saya ubah namanya piutang LPJ. Piutang LPJ penyaluran, biar tahu itu piutang LPJ bukan piutang duit. Yaitu kebiasaan aja gitu di lembaga. Dan tinggal ada definisinya tuh piutang LPJ penyaluran, apakah itu zakat, infak, amil, atau dana non halal. Ini ya memang harus ada di dalam setiap penyaluran, bahwa ketika dia nyalurin belum LPJ harus dicatat piutang tuh buat tagihan. Nah ini kan fungsinya apa buat pengambilan keputusan? Ini para pengambil keputusan harus tahu cabang-cabang mana yang punya kebiasaan nyalurin tapi memang LPJ-nya lama ataupun nggak benar. Nah, ini bicara profesionalitas suatu lembaga ya. Namanya penyaluran, dia harus didukung bukti-bukti penyaluran yang minimal standar keuangan yang ada di lembaganya masing-masing. Nah ini contoh jurnalnya PP itu piutang penyaluran zakat. Nah, ketika disalurin maka belum ada LPJ-nya, kita catat sebagai piutang penyaluran. Nah, saat dihapusin maka baru diakui sebagai penyaluran zakat. Nah, itu untuk apa? Misalnya modal usaha. Nah, sehingga piutang penyaluran zakatnya habis saat kita hapus. Nah, itu harus ada listnya. Nah, listnya ini harus bisa melihat by cabang, by program. Nah, itu bisa, atau by divisi. Nah, bisa dilihat sehingga jenis dana, divisi, sehingga kita bisa evaluasi divisi mana yang memang laporannya itu tidak lancar. Nah, ini penting. Nah, rekan-rekan semua, nah dari topik pembicaraan kita nih, dari awal ya, saya tadi katakan karena memang waktu kita tidak banyak, saya langsung to the point saja. Pelaporan real time itu dari sisi saya itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah real time evaluation sama real time decision. Jadi real time dalam hal mengevaluasi, real time dalam hal pengambilan keputusan. Jadi dua itu. Kalau bicara evaluasi, itu perlu untuk menjadi performance measure atau ukuran dari performance kita, ukuran dari KPI, kalau di lembaga itu KPI. Jadi ukuran kinerja kita, ukuran kinerja masing-masing, itu sudah ditentukan dan itu ada. Misalnya ukuran kinerja dari capaian yang tadi sudah kita lihat ya, dari capaian penyaluran atau target penghimpunan dengan realisasi penghimpunan, target penyaluran dengan target realisasi penyaluran, baik cabangnya, divisinya, maupun orang-orang secara pribadi. Nah, itu bisa menjadi ukuran dari performance dari sebuah lembaga. Yang kedua adalah quick response. Jadi memang dengan real time evaluasi, kita bisa melakukan evaluasi yang memang tindakan yang memang cepat. Maksudnya apa? Kita bisa melihat nih, oh ternyata penghimpunan kita makin lama kok makin dikit, ini ada apa gitu, ada masalah. Sehingga kita bisa meresponnya dengan cepat. Oh piutang penyalurannya besar nih, ini ada apa? Kita harus bisa piutang penyaluran besar nih, kenapa kemampuan membuat laporan teman-teman menjadi kurang. Nah ini kita bisa melakukan quick response, tindakan yang cepat ketika memang real time evaluation itu kita bisa lihat datanya dalam satu gadget dan real time. Lalu yang selanjutnya adalah real time decision. Nah, real time decision itu membutuhkan data yang benar. Nah, ketika data yang benar sudah kita miliki, maka langkah selanjutnya adalah good information. Good information ini definisinya tergantung kebutuhan dari lembaga. Mungkin tadi yang saya sampaikan terlalu banyak, Vario. Karena memang kebutuhan lembaga saya sedikit saja. Nah, good information ini ya tergantung sesuai kebutuhan. Tadi yang saya jelaskan mungkin yang standar-standarnya saja. Tetapi saat ini good information itu
sangat penting menampilkan bahwa informasinya itu mudah dicerna, mudah dibaca, sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan cepat. Kalau bentuknya data, tabel, angkanya banyak, jelimet, pengambil keputusan yang kadang-kadang kan sudah tua ya, usianya mungkin di atas 40 misal. Gitu. Sudah kadang ngelihat tabel yang banyak angkanya, beliau-beliau itu suka ya mungkin pusing gitu, harus ganti kacamata. Tapi kalau disajikan dalam bahasa yang mudah, itu insya Allah bisa menjadi penyemangat kita dalam pengambilan keputusan yang mudah. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mas Nur Haula, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Rio. Luar biasa ya materi kita di pagi hari ini. Bincang KAPOSEK kita sangat bermanfaat, sangat menambah ilmu, terutama kemudian bagi pengelola lembaga zakat gitu ya, untuk menjadikan informasi bahwa data real time itu bisa dijadikan sebagai informasi pengambilan keputusan yang tepat. Dan perlu diketahui juga bahwa akuntabilitas juga diperlukan gitu untuk kemudian seorang amil dalam menyalurkan dananya, menghimpun dananya. Nah, oleh sebab itu ya diperlukan kemudian data real time sebagai bahan informasi, sebagai evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bila ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu ya, Pak Rio ya. Silakan Mas. Oke, baik, 10 menit. Nah, 10 ya, menit 10 menit sampai deh, 15 menit untuk kemudian kita tanya jawab ataupun sharing. Enggak Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung di menu chat ya, bisa dituliskan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Baik. Di chat ada itu Kang Nur Haula. Ya, baik, ada nih. Terima kasih pada Pak Zulfikar Ali ya. Izin bertanya, saya langsung bacakan saja Pak Rio ya. Untuk aplikasi keuangan mengembangkan sendiri atau sudah ada paketannya Pak? Katanya ini juga softwarenya berapa katanya. Ini untuk lembaga zakat mungkin ya. Atau bisa dibuat sendiri, bagaimana Pak? Yang pertama, pada Pak Rio. Ini saya tekankan, saya nggak jualan software ya. Yang kedua, saya develop sama teman ya, di lembaga develop sendiri, kerjasama sama vendor yang realisasi. Memang salah satu kunci dalam pembuatan aplikasi itu adalah yang pertama kita fixkan dulu arsitekturnya, karena memang seringkali vendor IT itu aplikasi itu memang kurang mengerti bisnis proses kita, apalagi mungkin kemampuan keuangan atau akuntansi mungkin tidak terlalu mendalam mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bisnis proses di lembaga kita. Jadi semua harus dikawal. Nah, jadi saya kemarin sebelum itu pun nyari-nyari gitu aplikasi yang memang udah jadi, tapi memang jauh dari panggang dari kebutuhan ya. Tapi kalau cuma ngasilin laporan keuangan doang sih banyak software-software lembaga zakat. Tapi untuk menjawab kebutuhan lembaga dalam satu aplikasi itu benar-benar harus dirancang logika nariknya dari mana tadi yang saya bilang. Tadi bahasa-bahasa saya mengenai filter tadi itu kalau kita buat flowchart itu jadi ribet tuh, narik sini, narik sana, narik sini. Emang harus begitu ya, logika Excel lah, logika Excel. Kalau teman-teman udah jago Excelnya itu melogikan itu
tinggal ngerubahnya itu dalam aplikasi. Kalau harganya berapa ya rahasia Pak Iman. Kang Iman. Ini senior kita nih Kang Iman Aradi. Oh ya, baik. Berarti itu ya, perlu ada estimasi yang dana juga untuk membuat aplikasi khusus. Nah, kalau sederhana mungkin ya. Kalau memang di Excel luar gitu ya. di luar kita temukan ada yang sesuai dengan kebutuhan kita ya simpel aja sih, tinggal beli, itu lebih mudah daripada develop. Develop sendiri bahkan saya sampai waktu itu 5 vendor ya presentasi saya minta. Ini ada satu yang cocok dari sisi harga dan serius kayaknya. Ada juga yang ikut presentasi dari lembaga besar, cuman kayaknya nggak serius. Takutnya mungkin kita ya mungkin lembaga kecil kali. Akhirnya saya takutnya kalau kita minta macam-macam dianya kurang, harganya juga mahal. Ya udah, ngambil yang tengah-tengah, cukup menghargai kita lah karena dia vendornya nggak kecil tapi nggak besar. Kalau di aplikasi Play Store ada nggak sih Pak yang kemudian bisa gratis untuk pencatatan keuangan yang sederhana berbasis Kalau PLN? sederhana sih harusnya banyak sih Mas. Yang sederhana. Ada juga kan pakai Accurate. Nah, tinggal disesuaikan coa-coanya. Macam-macam lah aplikasi. Nah, ini yang memang hanya sebatas laporan keuangan aja, Mas. Cuma bagi saya, kalau hanya sebatas laporan keuangan, Excel aja cukup sebenarnya. Excel tinggal gimana bikin rumusnya aja, input langsung keluar laporan keuangan di Excel. Karena walaupun kalau cuma laporan keuangan ya, tapi kalau emang sudah menjelimet tadi, reportnya udah mulai banyak, itu kadang-kadang Excel berat dan kesalahan untuk berubah rumus itu besar. Baik. Dan juga nggak bisa itu Mas, simple di HP. Kalau misalnya di HP, jauh tuh enak. Baik, itu mungkin ya Pak Zulfikar Ali. Ini juga senior saya nih Pak Zulfikar Ali. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Bapak-bapak, Ibu semua? Rekan-rekan? Boleh raise hand? Ada yang raise hand, Kak? Pak Adit? Pak Aditya? Mau bertanya Pak Adit? Oke, silakan Pak Adit. Mangga. Masih ada waktu ya? Ya, masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga sharingnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mas mau nanya, itu kan mungkin agak jauh dikit ya. Itu kan tadi yang sudah dijelaskan mengenai bagaimana akuntansi atau laporan keuangan real time bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan internal. Ya. Tapi di satu sisi pemberi zakat pasti kan membutuhkan suatu laporan yang bisa istilahnya informatif untuk dia untuk mengetahui uang yang dia miliki, uang yang sudah didistribusikan olehnya ke lembaga zakat itu bisa sampai nggak ke orang yang tepat. Nah, kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi startup seperti kitabisa.com mampu mengidentifikasi ya ketika kita menyumbangkan bantuan itu untuk siapa dan yang terkumpul berapa dan orangnya siapa yang menerima gitu. Terus saya pernah dengar di YouTube mungkin presentasi dari Dr. Indrawan Nugroho bahwa ada beberapa startup di dunia yang menggunakan teknologi blockchain untuk operasional lembaga filantropinya. Ketika dia menyumbangkan ke lembaga filantropi itu, dia tahu uangnya akan digunakan untuk apa, kemudian siapa yang menerima, kapan diterima, terus apa istilahnya uangnya itu hanya bisa digunakan untuk apa, karena yang menerima itu diberikan suatu kodifikasi untuk untuk penyaluran dananya. Nah, arah sana gitu ya, dimana yang ketahui mungkin saya nggak tahu sih ya di lembaga zakat lain, tapi informasi yang disampaikan hanya terbatas, banyak pengeluarannya untuk apa gitu, hanya untuk
misal mustahiknya siapa aja. Tapi mungkin ada nggak sih yang lebih misalnya lebih informatif lagi itu, lebih terbuka lagi, ada arah nggak ke sana untuk lembaga zakat itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit. Ini terkait dengan transparansi ya, penyaluran di lembaga zakat. Mungkin Pak Rio bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Pak. Enggak. Masih di mute, punten. Pak Rio. Enggak. Baik, yang pertama saya menjawab mengenai semacam aplikasi kita bisa.com. Ya, sekarang lembaga zakat sedang berlomba-lomba ya Mas. Dia memiliki aplikasi crowdfunding sendiri. Kalau di tempat saya juga ada namanya donasi brilliant.id. Jadi salah satu pengembangan saat ini dalam hal crowdfunding atau bagian dari digital fundraising, bagaimana kalau orang nyumbang melalui jalan itu, kalau tempat saya donasi brilliant.id, itu ketika dia transfer itu langsung terupdate. Nah, seperti itu kan. Nah, itu memang itu bagian dari bentuk transparansi bahwa apa yang dia sumbangkan itu memang sudah masuk ke dalam lembaga. Tapi itu butuh juga aplikasi-aplikasi yang memang bisa menghubungkan transaksi perbankan dengan web kita gitu, web crowdfunding kita, seperti contohnya muta.com misalnya, muta ya, MO-nya 2, muta. Itu yang salah satu yang mungkin dipakai ya untuk coba mengupdate transaksi yang masuk. Kadang nggak butuh adanya pihak ketiga yang memang sudah memiliki fasilitas untuk menghubungkan beberapa transaksi bank dengan aplikasi yang memang bisa dihubungkan dengan aplikasi kita, sehingga memang benar sekarang itu harus dituntut makin transparan. Itu dari sisi laporan ketika orang nyumbang. Jadi kalau kita makanya di kitabisa.com juga dia harusnya bisa tuh, karena ketika kita nyumbang, wah, apalagi kalau nanti langsung terhubung dengan CRM otomatis. CRM itu kayak misalnya nanti kalau kita nyumbang, kalau kita ngisi data WA, udah langsung tuh buktinya masuk ke WA kita gitu, secara otomatis. Itu lebih keren lagi gitu. Nah, itu yang sedang diproses diterapkan di tempat saya juga, supaya memang atau sudah sebenarnya jadi langsung masuk WA-nya. Terus yang kedua adalah mengenai report secara global. Sebenarnya lembaga zakat tadi ya, gini Mas, ini tergantung lembaganya sih, tergantung lembaganya. Dia mendefinisikan apakah memang para donatur atau muzaki, orang yang telah berzakat atau orang yang telah berinfak di lembaga zakat itu membutuhkan data yang secara lengkap seperti laporan keuangan. Saya pikir sudah banyak lembaga zakat yang sudah mengupload di web resminya laporan tahunan sih memang. Nah, yang sifatnya bulanan apakah memang lebih enak? Apakah semuanya orang keuangan yang muzaki? Nah, kebanyakan mereka mendefinisikan kebutuhan. Ternyata muzaki itu lebih senang mendapatkan kayak misalnya gambar telah tersalurkan, misalnya jadi per program gitu, per program. Misalnya bencana Semeru kemarin udah dibangun apa aja, penghimpunan sekian, sudah disalurkan sekian. Jadi by tema-tema gitu tuh lebih menarik. Tapi memang jangan itu terus, biasanya ntar minggu depan ada lagi laporan yang memang kegiatan air bersih misalnya. Jadi itu tergantung lembaganya mendefinisikan bahwa sebenarnya yang menarik bagi muzakinya orang atau donatur-donatur di lembaganya itu bentuk reportnya seperti apa. Nah, itu kan yang kayak gitu saya belum terpikirkan tuh logikanya bisa dari aplikasi keuangan ya. Tapi datanya pasti dari keuangan. Datanya dia kan perlu tahu kan penghimpunan berapa sih kemarin bencana Semeru gitu. Oh, dari data keuangan, tinggal sama orang yang marketing diubah tuh tampilannya supaya menarik. Nah, itu ruang kreativitas. Ruang kreativitas yang memang masing-masing lembaga punya analisanya sendiri gitu, Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, Pak Adit. Cukup menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Insya Allah nanti
akan ada sesi-sesi berikutnya terkait dengan bincang KAPOC gitu, terutama dari divisi filantropi. Bapak Ibu sekalian, tunggu saja waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rio Eldianson yang telah dengan real time ya, zakat gitu kan. Harapannya kemudian ini juga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita ya, terutama bagi teman-teman yang kemudian mengelola sebagai amil zakat seperti itu. Baik, terima kasih semua telah berkenan hadir. Kita berjumpa lagi insya Allah di sesi berikutnya. Ada sesi foto dulu, Mbak Isti. Mbak Isti ada, bisa sesi foto bersama ya? Iya, boleh. Ya, oke, kita sesi foto bersama dulu ya. Baik, teman-teman semua, silakan kalau berkenan bisa on cam dulu kita. Ya, halo, saya foto. Enggak, bisa dikasih kode mungkin. Baik. Iya. Untuk slide pertama siap-siap ya. Tia Fatimah belum dihidupin kameranya. Rini Sri Rezeki. Enggak apa-apa deh. Dimas Oksi, oke siap. Adanya aja ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Selanjutnya pasang senyum. 1, 2, 3. Oke. Masih ada, Mbak? Lagi 3 slide lagi. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, 2 lagi. Satu, 2, 3. Ya, mohon maaf sambil bersabar ya Bapak Ibu semua. Kan. Satu kali lagi. Satu lagi. Satu, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak pada Mbak Istiqomah. Ya, alhamdulillah rangkaian acara kita di pagi hari ini telah selesai. Saya mohon maaf jika selalu acara ini banyak kekurangan, kesalahan, dan terima kasih banyak kepada Pak Rio Eldianson dan kawan-kawan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Salam bagi rekan-rekan semua. Kita akan ada sesi berikutnya mungkin bincang KAPOC 2 seperti itu, nanti bisa ditunggu saja. Salam banyak sekali sharing manfaat dan pengetahuan baru yang kita akan dapatkan. Mohon maaf sekali lagi bila itu kita sama-sama live ya dari